di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Halo The Cross Troopers, balik lagi di Prank Persekutuan Remaja Aktual and Kekinian. Nah sekarang kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk yang masih rebahan, kita ambil sikap hormat kita dan kita angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, walaupun kami saat ini masih dalam rumah masing-masing, masih dalam masa pandemi, tapi Tuhan kami masih mempunyai hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Masih pada semangat kan teman-teman? Nah, maka dari itu, ayo sekarang kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Yang semangat ya. Kalau bisa tepuk tangan juga di rumah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke teman-teman, sekarang udah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, telinga, dan pikiran kita semua tertuju pada Tuhan. Mari kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan.
Untuk Lost of Fritz dipersilakan. Guys, kali ini kita akan menjumpai alumni-alumni dari persekutuan remaja kita. Mereka sudah hidup di tanah rantau, mengejar pendidikan mereka setinggi-tingginya dan ingin menggantungkan cita-cita mereka di langit. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mereka semua supaya kita ada berbagi pengalaman sedikit, sharing-sharing bukan saja pengalaman kehidupan mereka, tetapi kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan juga paling tidak. Baik, kita panggilkan alumni-alumni kita dari persekutuan remaja. Tepuk tangan dulu, silakan. Siapa mereka? Mari tampil di depan kita semua dan pasti kalian akan tahu ini ya. Oke, silakan duduk. Yang pertama kita tahu siapa? Giani, tepuk tangan dulu. Oke. Yang kedua, yang paling cantik di antara mereka. Teman kita Andrew. Ya. Oke. Selanjutnya, ya. Siapa ini? Ya, Jessie. Ya, yang sudah tidak asing lagi. Oke. Ini mulai dari pertama, kita akan bertanya dulu sama Giani. Ya. Gi, kalau kita tahu kamu saat ini kan tinggal di Bandung, ya. Ya. Kuliah di mana, Gi? Gue di Unpar, Universitas Katolik Parahyangan di Oh iya, Bandung. di Unpar ya. Ambil apa? Arsitektur. Wah, arsitek. Boleh. Oke, yang lanjutnya dulu, si Andrew. Bagaimana Andrew? Kamu berarti ambil di mana nih? Ambil di Mula Warman. Unmul ya? Iya, Oke, sip. Berarti ambil apa? teknik geologi. Teknik geologi. Luar biasa. Satunya lagi, si Jessie. Bagaimana Jess? Kalau saat ini gue lagi menempuh pendidikan di Universitas Multimedia Nusantara di Serpong, Tangerang, ngambil arsitektur juga sama kayak ini nih Giani. Jadi kita Iya. semua anak teknik. Sama, ini dua-duanya orang arsitek nih ya. Oke, sekarang kita tanya dulu mulai dari Giani lagi ya, kita tanya. Gi, selama kamu di sana di Bandung, kamu bergereja di mana? Awalnya sebenarnya rada kan baru ke kota baru gitu kan. Iya, Jadi betul. kayak awalnya kayak nyoba beberapa gereja dulu kan. Iya. Terus akhirnya netepnya sempat di GII Hokimtong. Oh iya, Poimtong. Terus nggak lama karena lain hal gitu akhirnya ke GRI Bandung. Bandung ya? Iya. Iya. GKI juga memang nggak ada di sana soalnya. Nggak ada, cuma beberapa. Iya. GKI pun nggak ada juga. Iya, kan, iya. jadi nggak- GRI ya. Oke. Nah, kamu di sana kira-kira ibadah umum atau ikut juga diaktif di dalam persekutuan pemudanya? Yang pasti tiap minggu itu sih umumnya. Heeh. Cuman kalau misalnya sempat gitu ikut Hmm. pemuda, soalnya pemuda beda hari, jadi di hari Sabtu. Jadi kalau misalnya bisa, Dia malam nggak? Dia malam. ya jam 5 sampai jam 7 gitu. Jam 5 ya. Berarti kalau waktu tengah itu sekitar jam-jam 6 berarti sudah ya. Jam 6 Iya. Dia lebih lambat kan. Oke. Selanjutnya Andrew. Drew, kamu berarti di sana pasti nggak ada GKI soalnya sama Rinda, iya Iya. kan? Di mana jadi? Jadi awalnya tuh juga pas nyari kok gereja yang sekitar kos. Itu Heeh. ketemu GRI sama Rinda. Oh, GRII. Iya betul Iya. betul. Karena gereja Reform di sana dia di agak keluar kota ya. Iya, dekat kos, keliling kos. itu. dekat kos-kosan Iya. juga ya. Oke. Betul, mereka juga menjangkau mahasiswa. Nah, kamu kira-kira aktifnya di pelayanan umum apa di umum atau di ininya? Di remajanya atau pemudanya kah? Biasa paling sering pasti yang ibadah minggu. Iman minggu. Yang pemudanya tuh jarang karena dia Jumat jam 7. Oh, hari Jumat Jam mereka ya. 7 sampai- Iya. Kadang hampir setengah 10 malam selesainya. Jadi kadang nggak ikut. Oke. Sering nggak ikutnya. Ya, oke. Sip. Berarti Jessie nih sekarang ini. Nah, Nelosa tahu juga dia. Ya, oke. Sekarang Sekarang gue anaknya. Gue anaknya. Jessie berarti di mana kebaktiannya? Kalau gue itu di Jakarta tuh banyak banget sih GKI, Anak apalagi Jakarta sekitaran berarti gue. pakainya gua dia sekarang. Ya maaf ya, Iya. aku lah ya lagi di Balikpapan. Nah, jadi aku tuh di sana bergereja di, sebenarnya nggak bisa bilang dua gereja juga sih, tapi paling dekat tuh sebenarnya sama GKI Serpong.
Sama GKI Serpong tuh paling cuman 5 menitan nyampe. Iya, iya. 5 menitan nyampe. Tapi gue lebih cocok di GKI BSD. BSD. Karena di BSD itu pemudanya tuh hari Minggu. Gitu. Oh, BSD tuh agak pemudanya. lebih jauh sih, cuman dekat, sama-sama dekat. Terus untuk pelayanannya gue aktif di dua-duanya. Nah itu gimana ceritanya? Jadi karena di GKI Serpong itu masih gereja kecil, dia masih di ruko, jadi dia tuh butuh banyak pemusik. SDM pemusik, iya. Butuh pemusik di bagian keyboard khususnya. Oh, yang iya. bagian piano gitu karena kurang. Jadi gue bantu di KU3 biasanya. Ambil string gitu Ambil ya. string di Ambil KU3. stringnya. Tapi untuk aktif di pemudanya Sabtu gue biasa jadi WL kalau nggak singer di GKI BSD, di pemuda GKI BSD gitu. Karena dia kenanya Minggu soalnya Iya, pemudanya. karena dia pemuda Minggu. Sedangkan kalau Serpong itu dia pemudanya itu setiap hari Sabtu dan gue tuh sering bentrok sama jadwal. Jadinya mendingan pemudanya di BSD gitu. Iya, iya. Oke, nah sekarang Andrew dulu. Andrew, kamu berarti saat ini sekedar untuk beribadah saja, apakah kamu ada terlibat pelayanan nggak di sana? Nggak pernah ikut. Nggak ikut ya? Iya. Oke, nggak apa-apa, ini menjadi satu ini perhatian juga. Kalau Gianni gimana? Aku tuh awalnya masih ikut yang di Gary itu, awalnya Iya. sempat ikut kayak choir gitu. Oh, terlibat di choir padusnya jadi ya? kayak waktu itu ada KKR Natal terus Hmm. ikut. Terus kalau buat tapi itu cuma sekali doang. Sekali doang. Sekali doang. Soalnya kan aku biasanya pelayanan kalau di sini kan musik gitu ya. Iya, main musik, ya. keyboard gitu kan. Kamu waktu di sini juga memang pengurus remaja, jadi terlibat dia semuanya. Terus Oke. pas mau apa sih namanya kalau misalnya biasanya kan musik. Nah tapi biasanya di GRI itu kan nggak ada yang musiknya beda-beda gitu kan maksudnya. Iya, iya, iya. dari aliran musiknya. Jadi nah itu cuma ada aliran yang kayak kesannya kayak klasik banget. Jadi aku Klasik kayak banget itu. iya terus kayak nah itu lebih menurutku lebih butuh effort buat latihan. Jadi kayak kesannya aku minder terus. Soalnya nggak bisa latihan juga kan di Iya, kantor iya, tuh iya. nggak ada piano, nggak ada keyboard, nggak ada apa-apa alat musik. Jadi kayak aduh kayaknya yang main tuh udah kayak bener-bener kayak kesannya kayak Mozart gitu kayak Mozart banget ya. jago banget. Kayak udah bisa main ini transpose terus mereka nggak pakai keyboard karena langsung main naik aja gitu. Iya, iya. Udah Kalau beda di kota besar. kita beda aliran ini, ya. Oke, baik. Nah, tunggu, masih Gianni. Kamu kira-kira dalam waktu di mana kamu kan jauh sudah dari orang tua kalian bertiga ya. Nah, itu biasanya mungkin ibadah harus dipaksa dan saat ini waktu teduhnya kalian bersama dengan Tuhan itu kira-kira bagaimana? Apakah kalian menyikapinya dengan cara bagaimana saat ini? Kalau aku dulu pas di Bandung emang rada bolong gitu. Ya jujur juga ya, Jujur, pasti bolong-bolong ya. Iya, iya Apalagi betul. kayak bahkan aku nggak tahu jam tidurku kapan, jadi kayak bingung mau jam berapa. Anak gitu. arsitek banyak begadang Mau ya. malam atau mau pagi, tapi kadang nggak tidur, jadi kayak paginya yang mana nggak tahu gitu. Iya, iya, iya. Terus malah jadi sejak COVID ini, sejak pandemi, aku malah lebih rajin gitu. Malah lebih rajin ya. Soalnya kayak di rumah pasti diawasin gitu kan tidurnya, dilihatin. Maksudnya kayak nggak boleh terlalu yang malam, maksudnya lebih Iya, iya, iya. terus kayak udah saya UAS gitu jadi lebih bisa saat itu. Oke. Malah kalau di Bandung malah sering bolong-bolong ya karena ada yang ngawasin ya. Iya. Oke. Iya. Oke, selanjutnya Andrew, gimana kamu Andrew? Ya kalau aku kan tahun pertama itu kuliah itu kosnya sharing berdua teman. Iya, iya. Nah dia agamanya lain. Oh. Jadi saya kalau mau berdoa itu biasanya bangunnya harus lebih cepat sebelum dia bangun. Oh gitu ya. Iya. Nah jadi setiap subuh itu biasanya. Nah terus sekarang tergantung juga kalau kuliahnya pagi bangunnya telat pasti malamnya. Kadang dia kan suka Kamu ambil malam ya? malam. Dia suka keluar jadi saya sempatin malam. Oke. Nah ini yang tahun kedua Pindahan ya? pindah kos. Jadi kan sendiri. Nah sendiri itu malah sering bolong-bolong. Malah sering bolong-bolong ya. Teman-teman, nah kondisi seperti ini kadang-kadang membuat kita juga menjadi satu tantangan ya. Malah dengan seperti itu kita belajar untuk bisa jadi berkat, mengambil waktu untuk bersekutu. Nah ini tantangannya sekarang Andrew untuk itu. Malah sendirian, malah susah.
Tapi tak apa-apa, jujur ya dalam hal Iya. ini. Ya, oke. Berarti kamu mengambil waktunya saat ini terserah, malah bisa karena kamu sendirian kan. Iya. Harus bijak-bijak sendiri kamu dalam hal ini. Jadi kadang yang sekarang ini kalau mau tidur Mau tidur. mau tidur aja. Oke, puji Tuhan. Tapi masih ada waktu yang Tuhan Andrew berikan untuk itu. Oke, Jesse sekarang. Kalau untuk gereja aku nggak pernah bolong. Ya. Kalau gereja aku nggak pernah bolong, ini beneran. Ya. Karena pertama kan udah ada ikatan pelayanan juga, jadi nggak enak juga kalau misalnya bolong-bolong kan. Udah jadi pelayan masa masih bolong-bolong gitu. Iya. Ya paling kalau misalnya itu ganti-gantian sih, karena gua kan jadi gua gimana sih? Ya itulah pokoknya. Kalau misalnya di Serpong itu gue biasanya KU3 di minggu pertama atau minggu pertama. Nah itu biasanya tuh gue selalu di situ karena emang udah jadwal. Nah kalau misalnya di BSD itu setiap minggu ketiga gitu. Jadinya Kalau ya seandainya switch gitu, suka di switch. Kalau nggak hadir Pak biasanya pasti diteleponin sama pembinanya ya? Nggak ditelepon sih. Oh, nggak ditelepon ya? Cuman ya gitu, kadang suka ditanyakan, Jisi kemana gitu. Tapi nggak pernah bolong, jadi nggak pernah ditanyain. Paling ya kalau ditanya di pas nggak masuk Serpong ya paling BSD Serpong gitu-gitu aja sih. Ya, oke. Nah sekarang langsung dari Jesse, saat ini kan masa-masa pandemi ini, kalian kira-kira menyikapinya dan meresponi ibadah online itu bagaimana? Karena sekarang kan kalian kan bisa dengan gampangnya buka setiap saat link-link juga, kalian bisa loncat ke gereja mana saja, pembicara mana saja yang enak kalian bisa pilih begitu. Nah sekarang bagaimana kalian meresponi dan menyikapi ibadah online saat masa-masa pandemi ini? Kalau misalnya ibadah online ya, karena saat ini kita lagi pulang di rumah, jadi ada yang ngawasin kan kalau kita ibadah atau enggak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya jujur aja nih, kalau misalnya gue di Jakarta, ya mungkin gue bakal sambil rebahan buka online service-nya gitu kan. Iya. Jadi kayak nggak ada sikap hormatnya gitu. Kadang tuh bangun tidur gitu kan, udah buka gitu kan. Nah tapi kalau misalnya lagi sama apalagi ini kan sama pembina remajanya, mana mungkin saya bisa rebahan gitu. Gitu sih guys. Iya. Ya. Kita atur waktunya. Oke, ibadah jam 9, setengah 9 sudah harus mandi. Itu Lauso sudah siapkan itu. Ikuti ibadah, berdiri, pengakuan iman, berdoa. Nah, harus itu. Harus ikuti sama seperti waktu kita ibadah di dalam ruangan ibadah seperti biasa. Oke, kalau Andrew gimana Andrew? Kamu menyikapi masalah ibadah online ini? Kalau ibadah online ini yang kalau di rumah tetap ikutin jadwal jam 9 mulainya. Oke. Sesuai gereja. Nah pernah sekali waktu itu minggu pertama ibadah online, itu masih di kos. Di kos? Itu jadi pagi sudah mandi. Iya. Sudah mandi, terus bingung ini kalau ibadah disuruh berdiri, masa berdiri juga. Iya. Duduk juga. Kan mereka juga nggak lihat ya. Yang lihat cuma Tuhan ini, ya. Oke, iya betul. Jadi kadang ikutin juga sendirian, tapi dalam hati ini kayak lucu juga. Sendiri dalam kos, berdiri duduk. Tapi enggak apa-apa teman-teman, ini berangkat dari kejujuran mereka ya. Gimana dulu setelah itu ikutin aja. Terus kalau yang di rumah kita pakai kursi, jadi ya masuk akal lah. Oh yang di sini ya, yang di Gunung Malang ya. Jadi mau enggak mau kayak ibadah umum juga ya, di kursi duduk begitu ya. Oke. Thank you Ndro. Sekarang Giani gimana? Aku emang dari awal udah di sini kan, jadi ibadahnya sama keluarga. Terus tetap ikutin berdiri duduk, semuanya ikutin. Cuman terus si papi sering itu biasanya udah seibadah di GKI Balikpapan, udah tuh dia buka yang dari gereja-gereja lain. Iya betul. Iya. Ntar hari-hari biasa suka dengerin seminar gitu. Iya. Terus ya kadang juga nimbrung gitu, cuman kadang-kadang tugas gak bisa ditinggal, terus akhirnya ke atas kerjaan tugas. Cuman kadang-kadang kalau lagi nugas kayaknya perlu ada suara gitu, lagu bosen, terus kayak udah style seminar siapa gitu. Iya betul. Oke, memang di masa-masa pandemi ini banyak ibadah streaming yang seringkali kita juga lihat ya, loncat-loncat. Kita sudah selesai ibadah di Balikpapan, bahkan atau mungkin jujur saja kita mengikuti ibadah yang lain, begitu, iya kan? Kita melihat juga hamba Tuhan, oh ini bagus ini. Nah begitu. Nah
itu tidak bisa dipungkiri dalam hal ini. Tapi yang intinya kita tetap ada waktu untuk kita bersekutu bersama, ya. Nah, yang luar biasanya bahwa Lause pernah dengar dari beberapa rekan-rekan remaja juga dan jemaat, malah Lause, saya kebaktian malah hari Minggu itu bisa 2-3 kali. Wow, hebat. Begitu ya, begitu. Nah, ini luar biasa ini. Walaupun mungkin hanya sekedar mengintip ataupun bagaimana, Lause tidak tahu. Tetapi mereka tetap pada akhirnya seperti itu. Apalagi masa-masa pandemi ini, seminar-seminar, pembinaan-pembinaan gratis. Bener kan? Gratis. Lause pun juga kalau ada seperti itu bagus, bahannya ikut. Registrasi, nanti dikasih password sama ID, begitu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk masukannya dan sharingnya dan juga ya pengalaman kalian selama di rantau begitu, ya. Biarlah ini juga boleh menjadi perhatian teman-teman dan juga concern kalian di saat nanti kalian mungkin sudah lulus jauh dari orang tua. Ini menjadi perhatian kalian. Baik teman-teman, kita berdoa untuk teman-teman kita ini. Biar sungguh Tuhan tolong mulai dari Gianni, Andrew, dan juga Jesse. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami serahkan mereka bertiga, Gianni, Andrew, dan Jesse. Kami tahu bahwa masa depan mereka juga ada di dalam tangan Tuhan. Di saat mereka berkuliah, kami tahu penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Di saat mereka bergaul, di saat mereka juga mengerjakan tugas, dan juga di saat mereka juga mengambil keputusan untuk juga beribadah dan bahkan melayani. Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih dan kami yakin ketiga teman kami ini boleh menjadi berkat di dalam mereka bergaul, di dalam mereka juga berteman. Pakai mereka sehingga pada akhirnya kesaksian hidup mereka sungguh menjadi berkat bagi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini podcastnya kita bersama teman-teman. Kita tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu. Baik, sampai jumpa lagi dan kita masuk nanti di dalam renungan. Guys, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati kami sehingga firman Tuhan boleh memberkati serta juga mengevaluasi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Lause bacakan dari Yohanes 11, ya, Yohanes 11. Ayatnya yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi seorang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Teman-teman, ini satu teks di mana Maria dan Marta adalah keluarga yang juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa arti daripada kehadiran kita dimanapun kita berada, arti kehadiran kita baik di gereja, di rumah, di lain-lain tempat itu kadang-kadang menuntut kehadiran kita. Tetapi kadang-kadang motivasi kita berbeda-beda. Ada yang motivasinya hadir hanya untuk sekedar setor muka. Ada yang mungkin takut kena sanksi. Atau mungkin sungkan dikunjungi. Atau karena memang sudah kebiasaan tidak pernah hadir. Ataupun juga karena memang rindu untuk benar-benar hadir di dalam komunitas atau persekutuan yang ada. Kualitas kehadiran sangat ditentukan oleh motivasi yang melatar belakangi itu. Teman-teman, kalau di teks ini memang Maria dan Marta adalah keluarga yang betul-betul juga cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Marta sendiri tahu kalau seandainya Yesus bersama-sama dengan mereka, pasti saudara mereka tidak mati. Marta tahu kalau Yesus hadir, pasti saudara mereka itu tidak mati. Kalau seandainya Yesus hadir di tengah-tengah mereka, pasti mereka bisa kuat menghadapi saudara mereka yang sakit. Kalau seandainya Marta tahu Yesus hadir, Marta tahu bahwa Yesus betul-betul akan memperhatikan dan mengasihi. Sebenarnya kalau kita melihat di sini, apa bedanya hadir dengan berada? Nah, Lause pernah lihat satu arti, definisi yang juga mungkin ada seorang yang namanya Gabriel Marcel, yang juga dia adalah seorang kritikus musik, pengarang drama dan bahkan filsuf.
Dia katakan kalau berada serta hadir itu berbeda. Kalau berada itu tidak ada cinta kasih di dalamnya. Tetapi kalau hadir itu membutuhkan dan ada cinta kasih. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini. Sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dan sungguh memberkati daripada keluarga ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Lose melihat di sini dalam perenungan dan bahkan dari hasil daripada teman-teman yang tadi boleh sharing, itu boleh sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bahwa di saat kita juga hadir di gereja, itu boleh sungguh mempunyai satu arti di mana kita juga boleh bersekutu bersama dengan teman-teman seiman, dan bahkan dengan kehadiran kita juga pada akhirnya kita boleh sungguh-sungguh bisa saling menguatkan satu dengan yang lain di dalam komunitas-komunitas kita. Tetapi kita melihat di sini di dalam persekutuan juga di gereja, kita juga bisa hadir. Dalam arti bahwa kita juga membutuhkan teman-teman seiman yang bisa saling mendoakan, memperhatikan bahkan mendukung kita di dalam pergumulan kita untuk kita bisa kuat menghadapinya. Dan sebenarnya dalam hal ini kita perlu refleksi bahwa seperti halnya teman-teman tadi, bisa saja mereka hanya sekedar beribadah. Mereka tidak terlibat dalam pelayanan dan bahkan mungkin bisa saja seenaknya mereka tidak datang di dalam persekutuan bahkan ibadah yang ada. Sebenarnya dalam hal ini Tuhan Yesus tidak rugi kalau kita tidak datang. Tuhan Yesus tidak rugi di mana kita juga tidak hadir. Malah yang rugi kita tidak mendapat berkat. Yang rugi kita tidak mendapat berkat sama sekali yang Tuhan berikan bagi kita. Itu yang menjadi perhatian kita. Tuhan ingin sebenarnya kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu terus memanggil kita untuk kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan bisa saja kalau seandainya dia ngomong, saya juga tidak perlu hadir di dalam persekutuan kalian, saya tidak perlu hadir di dalam juga ibadah online kalian. Tetapi disinilah Tuhan berbeda dengan kita. Tuhan hadir di dalam waktu di mana kita bisa berikan bila kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Walaupun hanya sekedar kita beribadah secara online di rumah kita. Bagaimana kita punya sikap yang betul-betul juga hormat kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan juga hadir di situ. Walaupun kita hanya bisa menatap mulai dari laptop, televisi ataupun juga HP kita. Tuhan hadir. Apalagi kita mempunyai sikap yang hormat. Seperti teman kita tadi, Andrew ya. Bingung dia antara mau berdiri atau tidak. Tetapi paling tidak ini pun juga menjadi satu gambaran. Paling tidak kita siap. Kita berpakaian rapi, bersih ya untuk itu sehingga pada akhirnya kita punya sikap juga hormat menghadap Tuhan. Ya. Arti kehadiran Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak hadir, wah sudah tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Inilah yang menjadi satu perenungan dan juga perhatian kita pada malam hari ini. Biarlah sungguh Tuhan memberkati bagaimana kalian paling tidak ada komitmen juga untuk bisa hadir. Bila masa-masa pandemi ini boleh selesai, kalian bisa hadir di dalam persekutuan-persekutuan bersama teman-teman seiman. Nanti kalian bila sudah lulus, sudah tidak lagi bersama dengan orang tua, komitmen itu yang harus kalian belajar untuk mengambil. Kalian sudah tidak diatur orang tua, kalian tidak harus dipaksa harus bangun. Kalian yang mengatur waktu sendiri. Tetapi itulah yang dituntut Tuhan untuk kalian betul-betul berkomitmen. Memberikan waktu sepenuhnya bersekutu dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan selalu ada bagi kalian. Kehadiran Tuhan selalu ada di tengah-tengah kalian. Sehingga respon kalian terhadap kehadiran Tuhan itu bagaimana? Ya, sikapi dengan baik. Sikapi kehadiran Tuhan dengan rasa hormat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah kami tetap menghormati dan menyikapi dengan baik, dengan sungguh-sungguh kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Walaupun juga kami tahu, kami tidak di dalam posisi bersekutu dan juga beribadah. Kami tahu Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, terima kasih untuk semua perhatian kalian dalam persekutuan pada malam hari ini. Dan di saat kalian nanti memberikan persembahan,
perlu diingat dengan scan barcode yang ada, serta kalian bisa mengumpulkan sementara. Dalam waktu dekat rencana gereja kita akan memulai ibadah untuk kita bisa berkumpul bersama, namun tetap kalian bisa mempersiapkannya. Hanya nanti menunggu waktu yang tepat nanti dari keputusan sinode untuk kita boleh berkumpul bersama-sama. Baik, kita akan mengangkat refnya saja, arti kehadiranmu, refnya saja. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Tuhan memberkati kami, dan terkhusus kesehatan kami semua, kesehatan keluarga kami semua, kiranya Tuhan memberkati. Kami rindu, kami juga boleh bertemu lagi nanti di dalam persekutuan minggu depan, di dalam berkat-berkat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini persekutuan prank kita, bertemu kembali dalam persekutuan prank minggu depan. Tuhan memberkati. Cekedot. Sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan.